Udah start kuliah belum guys ini guys?
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Bentar ya. Oke, sebentar ya. Saya... Bentar ya. Saya screenshot dulu nih. Oke, saya cek kehadiran terlebih dahulu. Oke, baik. Ahmad Dedi. Ahmad Dedi sudah hadir? Ahmad Dedi belum hadir ya. Anak. Hadir, Pak. Oke, baik. Arif Kurniawan. Hadir, Pak. Oke, baik. Dio. Hadir, Pak. Oke, baik. Givari. Hadir, Pak. Oke, baik. Tamami. Hadir, Pak. Oke, baik. Tufatul. Tufatul belum hadir ya. Novita. Novita. Hadir, Pak. Oke, baik. Sidik. Hadir Pak. Oke. Rama. Rama. Ramadian Jajya belum hadir ya. Rifki. Rifki hadir, Pak. Oke, baik. Rinanto. Rinanto. Rinanto hadir, Pak. Oke, baik. Abdillah. Abdillah. Abdillah belum hadir ya. Umam. Umum hadir, Pak. Oke, baik. Ibnu. Ibnu Maksum. Ibnu belum hadir ya. Adit. Muhammad Aditya belum hadir. Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi belum hadir ya. Oke, baik. Untuk materi sebelumnya di minggu kemarin dan juga kalau tidak salah ada tugas ya, teman-teman. Apakah ada kendala? Belum selesai, Pak. Oke, baik. Full selesai sih. Oke, yang lain bagaimana? Pak, bingung mau pakai aplikasi yang mana Pak? Oh, ya. Bebas ya kalau untuk aplikasinya ya. Jadi yang memudahkan saja, yang memang teman-teman familiar ya. Oke, baik. Di pertemuan kali ini kita review kembali ya, teman-teman ya. Saya share screen dulu ya. Ini ini tentang software development ya. Coba sebentar saya cek dulu. Sebelumnya untuk konsep OOP sudah pernah didapatkan atau belum?
untuk konsep OOP ini penting juga ya, karena kebanyakan untuk software development ini menggunakan object oriented programming. Walaupun saat ini sudah mulai ini ya, semenjak adanya bahasa pemrograman seperti Rust dan juga Phoenix yang dari, kalau Rust kan dari Facebook ya, kalau Phoenix itu dari mana sih? Saya lupa ya. Itu kan mulai marak lagi ya fungsional programming ya. Cuman tetap kalau untuk di perkuliahan kita lebih mudah ya untuk mengajarkannya itu dari OOP ya. Karena kan berkaitan dengan di eh, apa dicontohkan dengan kehidupan di dunia nyata ya. Jadi makanya untuk pembelajaran untuk programming kan lebih mudah memang kalau kita belajar konsepnya itu dari konsep object oriented programming. Programming. Oh, sudah ya. Oke. Ini kalau sudah saya cek dulu. Bentar ya. Udah saya buka dulu. Oh, ini contoh dari timeline kalau kita mencoba atau kita mendapatkan suatu pekerjaan ya, pekerjaan untuk membuild suatu atau membangun ya suatu sistem IT. Nah, ini biasanya ini untuk timelinenya sendiri memang sesuai dengan eh, kompleksitas dari pekerjaan teman-teman ya. Cuman secara umum bisa dibagi menjadi beberapa bagian ini ya, teman-teman ya. Jadi yang di tahapan pertama tentunya dilakukan perencanaan dan juga analisis. Ini tahap awal ini. Jadi yang memang tidak kalah penting ya, teman-teman ya, yang seperti kita bahas di pertemuan awal ya. Jadi sangat penting ya untuk analisis dan planning ini ya. Jadi walaupun kita jadi semakin kita melakukan perencanaan dan juga analisis, jadi kita melakukan spare waktu ya. Walaupun cuman seper sepersepuluhnya gitu ya dari waktu proyek, cuman ini efeknya sangat besar sekali ya teman-teman nih, untuk berjalannya suatu pekerjaan agar bisa berkelanjutan. Lalu juga ini untuk requirement gathering, ini ada typo. Ini ada requirement gathering, jadi kebutuhan-kebutuhannya ini kita bisa kumpulkan terlebih dahulu ya. Jadi kira-kira untuk membangun suatu aplikasi, kira-kira kebutuhannya apa saja sih ya. Jadi baik kebutuhannya itu banyak ya teman-teman, baik dari kebutuhan sumber dayanya, jadi dibutuhkannya kita membentuk tim yang seperti apa gitu ya. Lalu juga untuk melakukan kebutuhan secara teknisnya, ya. Jadi secara teknisnya juga nanti seperti apa, lalu juga untuk probis-probisnya, probis-probis misal yang berkaitannya kira-kira membutuhkan apa saja. Baru dilanjut dengan desain dan prototyping ya. Ini tentunya biasanya agar lebih ada gambaran ya, baik dari sisi klien maupun nanti dari sisi developer. Jadi ini sama-sama kebutuhannya untuk desain dan prototyping ini di kedua belah pihak tadi ya. Di developer ada gambaran kira-kira oh saya membangun software ini ini nih. Lalu juga ketika saya atau si klien ya, klien sudah punya bayangan, oh ini nanti tampilannya seperti ini, nanti saya eh, pengisian seperti ini dan segala macam. Jadi makanya ini pentingnya desain dan prototyping. Ini juga sangat penting untuk meyakinkan kalau teman-teman memang suatu perusahaan yang sifatnya itu startup gitu ya, perusahaan startup. Nah, kalau perusahaan startup kan tentunya teman-teman membutuhkan untuk menarik investor ya teman-teman. Jadi makanya ini juga sangat penting ya. Biasanya untuk melakukan suatu pitching ya, bisnis pitching ya. Nah, ini baru tahapannya ini baru kita berlanjut ke betul-betul ke development dari si software ini.
Ini di development software biasanya memang yang memakan waktu paling banyak ya, teman-teman ya. Baru dilanjut setelah, nah ini untuk software development juga, ini nanti tergantung untuk eh, metodenya ya. Karena untuk software development juga kan banyak ya, teman-teman ya, yang bisa kita gunakan untuk frameworknya. Lalu juga ada QA testing. Jadi kalau QA testing ini lebih ke sifatnya internal lah, internal team ya. Nah kalau UAT, QA ini biasanya quality assurance ya, singkatannya biasanya ini internal. Lalu UAT, user acceptance test, ini baru nanti ke pihak kliennya. Baru ke tahap deployment, maintenance, dan update. Ini merupakan tahapan perencanaan yang secara umum ya, yang dilakukan ya. Atur, oke baik nanti ya. Nah ini tadi Muhammad. Coba saya nanti saya share bahan-bahannya. Level design diagram. Oh ini contoh dari desain dari suatu high level ya. Nah ini secara garis besarnya ya. Jadi di sini kita contohkan ya. Jadi ada beberapa bagian aplikasi ya. Nah ini contohnya kalau kita membagi suatu sistemnya ke yang lebih istilahnya apa ya, lebih untuk enterprise jadi lebih aman ya. Jadi untuk server yang sifatnya langsung diakses oleh pengguna ya. Jadi di satu segmentasi yang terpisah. Nah ini lalu untuk yang melakukan betul-betul fungsi ya, fungsi dari aplikasi yang menjalankan proses pemrosesannya ini ada di belakangnya. Jadi di belakangnya dari si yang apa istilahnya itu tampilan awal gitu ya, tampilan yang memang diakses dari pengguna langsung. Jadi kalau kita berbicara dari segi eh, sudut pandangnya keamanan ya, ini merupakan DMZ-nya ya, demilitarized zone ya. Jadi demilitarized DMZ dari si network ya. Kalau di bahasa software developer ini berarti di front end ya, front end segment ya. Baru nanti kalau di bahasa developer lagi ini merupakan back end. Ini sisi back end-nya karena ini merupakan eh, untuk melakukan pemrosesan dari fungsi-fungsinya kan ada di back end sini. Baru kalau di sini merupakan persisten ya, persisten segmennya karena ini menaruh semua file-filenya ya, baik itu file yang sifatnya volatile maupun non volatile ya seperti cache ini. Nah, ini baik dari sisi keamanan juga ini sudah bagus ya karena kan sudah dilakukan segregasi dari networknya ini kan diatur terpisah ya. Nah ini untuk aplikasi-aplikasi pendukung lainnya ya. Ini secara high levelnya ya. Lalu untuk yang low levelnya contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini lebih 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 teknis ya teman-teman ya. Jadi langsung ke fungsinya. Jadi sebagai contoh di sini ada aktor ya. Aktor tertentu di sini aktor tertentu ini bisa mengakses komponennya atau mengakses suatu fungsi dari aplikasi. Nah, ini merupakan dari bagian dari aplikasi di sini makanya untuk aktor dia bisa mengakses suatu login komponen misalnya contohnya ya lalu juga ini bisa dalam menu tersebut jadi bisa login dan juga bisa eh, register gitu ya untuk mendaftar sebagai eh, employee baru misalnya. Nah, ini secara detailnya ini dia mengakses suatu form new joinee employee form gitu ya. Dan ini untuk login dia mengakses login komponen gitu ya teman-teman. Nah, ini secara detail lagi, secara teknisnya dia dijabarkan lagi ya.
Jadi ternyata di New Joining Employee Form ini dia itu mengakses beberapa komponen. Jadi terdiri dari banyak komponen lain nih. Jadi ada employee personal detail komponen, finance detail, academic detail, skill set, baru untuk submit detail komponen. Nah, ini dari berbagai macam komponen ini dia mengakses berbagai jenis fungsi ya teman-teman. Jadi ada fungsi dari Save Employee Personal Detail dan lain-lain. Baru nanti dari fungsi-fungsi ini sebetulnya dia itu mengakses suatu endpoint ya. Jadi mengakses ke suatu backend server gitu ya, kalau mudahnya. Nah, backend server ini nanti diakses melalui suatu endpoint tertentu. Nah, ini endpoint tertentu ini nanti yang tujuannya untuk mengakses, untuk baik itu mengakses maupun menyimpan nih, menyimpan suatu informasi ke suatu persistent storage ya, atau database ya. Ini untuk low levelnya ya, contoh dari desain low levelnya. Lalu ini merupakan data flow diagram DFD-nya ya, teman-teman ya. Jadi contohnya di sini kalau untuk DFD dia mungkin mirip dengan flowchart ya teman-teman ya. Cuman kalau DFD kan fokusnya dia itu ke lalu lintas atau pertukaran dari suatu data ya. Jadi betul-betul ya seperti artinya ya data flow ya. Jadi memang untuk data flow-nya. Nah, cuman kalau flowchart kan memang alur dari suatu sistem tersebut ya. Ini untuk IRD-nya ya teman-teman ya, contoh dari IRD. Nah ini merupakan contoh-contoh yang saya tampilkan tadi ya teman-teman ya. Ini untuk pembuatannya juga teman-teman bisa macam-macam nanti eh, pembuatannya dari kalau yang dari gratis mungkin teman-teman bisa pakai yang Draw.io ya. Ini kan teman-teman kalau pakai Draw.io sudah ada template-nya yang bisa teman-teman manfaatkan nih. Ini Draw.io ini ada dua versi ya teman-teman ya. Ada yang versi offline, jadi installer, jadi kita install. Ini yang saya pakai yang versi offline-nya ya. Dan juga ada yang versi cloud-nya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa akses di website ya. Alamatnya kalau tidak salah di draw.io itu apa ya? Saya juga lupa. draw.io.com teman-teman. Ini yang versi cloud-nya. Jadi teman-teman tidak perlu menginstall. Memang kalau teman-teman biasa lebih nyaman untuk aplikasi desktopnya ya, yang offline ini bisa teman-teman install ya. Draw.io-nya ini ada versi yang desktopnya. Nah ini di sini teman-teman Draw.io ini gratis ya teman-teman ya, dan juga sudah sangat banyak sekali untuk template-nya yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi seperti kelas diagram, flowchart, IRD, organizational chart, sequence chart, dan banyak lainnya ya. Jadi teman-teman bisa akses di sini ya. Jadi macam-macam. Jadi sangat memudahkan sekali ya. Atau juga kalau teman-teman biasa pakai Figma gitu atau yang lain gitu ini bebas ya teman-teman. Ini saya hanya mencontohkan eh, aplikasi yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Ini contohnya bisa untuk kelas diagram gitu ya. Ini ya. Jadi sudah ada contohnya ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman modifikasi sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan teman-teman atau proyeknya. Lalu ini contohnya yang sudah jadi ya. Ini kalau teman-teman pakai Navicat juga bisa ya, malah Navicat lebih gampang tinggal di drag and drop ya. Bisa reverse engineering ya, teman-teman. Cuman ini saya bisa contohkan dulu. Ini contohnya kayaknya ini pakai Navicat ya, teman-teman. Ini merupakan contoh dari ERD ya, teman-teman. ERD-nya ini cukup mudah ya. Jadi di ERD sendiri ini ada beberapa
notasi-notasi ya, ada di sini ada tidak ya? Di dokumen sini tidak ada ya. Coba kita lihat di sini di jadi untuk diagram ini kita kan pastinya mengikuti suatu standar ya, standar tertentu ya, standar internasional. Nah, tujuannya kan pastinya agar setiap orang yang membaca memiliki persepsi yang sama ya. Jadi makanya kita mengikuti standar-standar yang memang sudah disediakan secara internasional ya teman-teman. Nah ini untuk IAD juga ada beberapa penulisan ya seperti Crossfood lalu juga yang lain-lain ya. Jadi ini teman-teman tinggal ikuti saja standarnya. Jadi biar setiap orang yang membaca ini memiliki persepsi yang sama ya. Memang secara umum untuk IAD sendiri ini ada beberapa notasi ya seperti entitas ini ya. Entitas ini nanti teman-teman notasikan dengan eh, persegi panjang. Lalu untuk atribut juga nanti di dalamnya ini atribut nanti teman-teman bisa digambarkannya ini seperti ini ya. Jadi ada atribut kunci, yang key, atribut simple dan lain-lain. Lalu juga ada relasi ya. Relasi juga ini ada one to many to many ya. Nah, ini contohnya ya, secara lengkap ya untuk IRD-nya ya. Nah, ini jadi sebagai contoh di sini ada entitas ya. Ini entitasnya misal entitas shipping, lalu di sini ada aksinya. Aksinya ini nanti ke suatu entitas lain, misal entitas customer ya. Nah, ini juga untuk penyambungannya di sini, teman-teman, nanti ada eh, istilahnya dia relasinya. Relasinya itu one to one to many atau many to many. Jadi kalau one to one di sini notasinya seperti ini dan kalau many to many, kalau many dia seperti ini ya. Kalau zero atau or more ini dia notasinya seperti ini. Ini cukup mudah ya teman-teman. Ini biasanya kalau teman-teman yang programmer ya ini sudah sangat familiar ya, apalagi yang sudah bekerja ya karena biasanya untuk programmer untuk apa wawancara masuk kerjanya di tesnya biasanya membuat IRD juga ya. Nah ini contoh lain dari oh ini kelas diagram ya teman-teman.
Teman-teman, kita break dulu ya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi rekan-rekan yang beragama Muslim. Jadi nanti kita bertemu kembali di kelas, kelas Zoom di pukul 18.20 ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan cukup ya. Silakan bagi yang beragama Muslim untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu ya. Baik, sampai bertemu kembali nanti di pukul 18.20 ya, teman-teman.
Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya, teman-teman. Saya share screen kembali. Nah, ini yang teman-teman lihat di layar ini merupakan contoh dari dokumen SRS ya, teman-teman ya. Atau singkatannya Software Requirement Specification Dokumen ya. Nah, ini contohnya. Jadi bentuk dari SRS, misalnya ini contohnya dari apa namanya, perusahaan Daily Needs gitu ya, nama produknya ya. Nah, ini biasanya diawali dengan adanya suatu change history. Ini penting ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman membuat suatu dokumen, ini ada tanggalnya ya. Jadi versi sekian ini di tanggal berapa, lalu juga apa, deskripsinya seperti apa. Nanti kalau ada perubahan, ada penambahan kontennya lagi, jadi nanti versinya ditambah dan juga nanti ada informasi-informasinya apa saja yang ditambahkan. Dan tidak lupanya tentunya tanggalnya ya, teman-teman. Nah, ini juga biasanya kalau di perusahaan ini ada approval ya, approval dari dokumennya. Nah, ini untuk daftar isinya. Jadi ini ada beberapa bagian penting. Jadi ada pendahuluan, lalu di pendahuluan sendiri dibagi kembali, ada tujuan, ada dokumen convention ini. Oh, ini merupakan ini ya, singkatan-singkatan ya yang memang penting dalam pembuatan dokumen ini ya. Seperti contohnya di sini ada DB gitu ya. DB ini singkatan dari database dan lain-lain ya. Ini tentunya juga ada project scope ya. Ini project scope juga penting ya, merupakan batasan ya, batasan pengerjaan dari suatu proyek ya. Lalu ini juga kita perlu cantumkan juga, ini kira-kira si proyeknya ini dia itu kebutuhannya buat siapa saja. Ini dijelaskan di sini. Lalu untuk link-link atau referensi-referensi terkait yang dari sumbernya, baik itu dari internal perusahaan maupun eksternal, yang memang tidak ada dari yang diterap apa langsung dari dokumen ini. Nah, ini perlu dicantumkan di sini. Lalu di bab keduanya di sini itu deskripsi dari sistemnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada melakukan suatu pengembangan gitu ya. Jadi kalau pengembangan kan tentunya dijelaskan dulu ya. Jadi sistem yang udah ada nih seperti apa ya. Nah, ini ada penjelasan sistem yang saat ini. Lalu teman-teman juga bahas sistem yang akan diusung nih. Nah, ini ada yang tadi ya, high level design ya. Jadi high level desainnya tadi seperti apa dijelaskan di sini ya. Lalu di bab berikutnya yaitu lebih ke teknisnya ya teman-teman, yaitu di functional requirement. Nah, kalau di functional requirement ini teman-teman gambarkan yang betul-betul menjelaskan fungsi dari si aplikasinya tuh flow, alurnya seperti apa ya. Jadi di sini pertama teman-teman jelaskan fitur dari sistemnya. Nah, ini ada use case ya. Ini teman-teman membuat suatu UML ya. Jadi dilakukan desain, jadi atau pemodelan ya, teman-teman menggunakan notasi yang memang sudah standar secara internasional ya. Ini salah satunya menggunakan UML ya.
Unified Modeling Language ya. Jadi ini bisa bikin use case diagramnya. Lalu di sini ada skenario-nya ya, teman-teman. Ini penjelasan dari diagram use case-nya. Jadi kalau di skenario ini lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi ada ID, ada deskripsi aktornya, kondisi awal, lalu juga langkah-langkahnya seperti apa. Lalu kira-kira ada kasus-kasus yang memang tidak di luar ya, jadi yang tidak terpenuhi dari kondisi normalnya di langkah normal ini masuk ke exception case. Baru nanti ada rules ya atau aturan-aturan nanti yang eh, memang diterapkan di suatu use case ini, skenario ini. Lalu juga kondisi akhirnya seperti apa. Nah, ini contohnya ya, contoh dari diagram use case ya. Ini kalau diagram use case tentunya di sini ada suatu aktor ya, teman-teman. Suatu aktor ini contohnya ini mengakses suatu new journey onboarding form. Nah, di dalam journey onboarding form ini terdapat berbagai macam penggunaan nih. Jadi ada untuk memasukkan personal detail, lalu juga memasukkan informasi akademik dan lain-lain. Ini dijelaskan seperti ini. Dan nanti secara detailnya lagi ini digambarkan menggunakan diagram lain. Nah, ini bisa menggambarkannya itu digambarkan menggunakan diagram aktivitas. Nah, ini diagram aktivitas ini lebih ke sebetulnya pendetailan dari langkah-langkah dari use case ini. Kalau use case kan dia lebih ke kira-kira si pengguna atau aktor tersebut ini bisa melakukan use case apa saja gitu ya. Jadi bisa melakukan apa saja. Nah, ini kalau alur lebih detailnya ini ada di activity ya. Nah, ini kalau lebih teknisnya lagi untuk yang lebih digunakan untuk memahami suatu seorang developer ya. Ini biasanya bisa diacu atau mengacu kepada suatu diagram use case. Ya. Nah, diagram use case ini merupakan alur secara berurutan nih, teman-teman nih, cara sekuensial. Jadi alur apa sih yang secara sekuensial ini? Ya, ini merupakan pertukaran suatu message dari setiap entitas ini. Jadi ini merupakan ada modul gitu ya, modul New Journey ya. New Journey ini sebetulnya dia nanti mengakses suatu application UI ya. Jadi misalnya suatu aktivitas New Journey ini diakses dari application UI, nah ini yang dimasukkan yaitu login detailnya. Nah, dari login detail ini dari application UI dia akan melempar lagi ada suatu pertukaran pesan ke server. Server ini yang dilakukan informasi atau pesan yang dikirimkan yaitu user yang melakukan validasi user. Baru nanti dari server akan mengirimkan pesan kembali ke database ya. Jadi untuk mendapatkan login detailnya, baru nanti ini balikannya seperti apa ini berurutan seperti ini. Jadi makanya di sini lebih ke alur pesan dari setiap entitas ya, teman-teman. Nah, ini untuk IRD sendiri merupakan agar suatu tentunya tim teknis ya bisa lebih mudah untuk melakukan pembuatan aplikasinya. Jadi dengan dibuatnya suatu entity relationship diagram ini seorang developer ini akan lebih mudah ya ketika membuat suatu baik itu melakukan pembuatan model di aplikasinya maupun pada suatu persistent storage-nya ya teman-teman. Nah, ini jadi tahu ya, oh kira-kira ketika saya perlu membuat suatu fungsi personal detail, oh ini ternyata ini sudah dijabarkan nih dari sistem analis ya.
Jadi nanti si biasanya kan PLSQL engineer ya. Jadi oh ini saya perlu buat tabel ini gitu ya. Nanti relasinya seperti ini. Ini jadi tinggal dieksekusi ya. Lebih mudah ya kerjanya ya untuk seorang eh, database engineer ya. Ini contoh dari use case yang berikutnya. Lalu juga ada data dictionary ya, teman-teman ya. Nah, ini di data dictionary ini merupakan penjelasan ya dari yang sudah dijabarkan di ERD-nya. Ini penjabarannya, jadi misal atribut ya, di sini kan ada atribut-atributnya ya, yang dijabarkan. Nah, ini atribut ini tentunya kalau kita membuat suatu basis data atau kolom atau atribut ya, ini perlu dijabarkan tipe datanya apa ya. Dan juga ini opsional atau tidak, required atau opsional gitu ya. Dan juga ada not tertentu. Nah, ini tentunya perlu dijabarkan lebih detail. Nah, di pendetailan ini di kolom data dictionary ini ya. Nah, ini bab selanjutnya yaitu external interface requirement ya. Jadi kalau memang ada kebutuhan yang di luar dari sistem yang dikembangkan. Jadi ini kalau ada kebutuhan-kebutuhan di luar ini dijelaskan di bab 4 ini. Lalu untuk requirement yang non-fungsional, yang teknis, ini juga dijabarkan juga ya, seperti contohnya software yang digunakan untuk bisa menunjang ya aplikasi ini, lalu juga OS-nya apa, database-nya apa, lalu juga untuk framework-framework yang dibutuhkan lainnya. Nah, ini untuk performance juga kira-kira nanti dijabarkan ya, kira-kira SLA-nya ya, SLA-nya seperti apa, ini dijabarkan di sini ya. Lalu untuk skalabilitas di sini juga tentunya perlu dijabarkan kira-kira nanti kebutuhannya dalam jangka waktu misal sampai 2 tahun gitu ya. Sampai si aplikasi ini beroperasi selama dua tahun kira-kira eh, arsitektur atau infrastruktur yang seperti apa yang kira-kira menunjang skalabilitas seperti ini ya. Jadi dijelaskan di sini. Lalu juga di keamanan nih, ini merupakan aspek yang tidak kalah penting ya, teman-teman nih. Nah, ini untuk maintainability dan juga usability dijelaskan. Ini multilingual support kalau memang kebutuhan dari aplikasinya support lebih dari satu ya untuk bahasanya. Lalu untuk auditing dan logging ini dijelaskan di sini. Ini juga ketersediaan ya. Kalau misalnya memang eh, sistem dari teman-teman eh, kemungkinan ada downtime yang kira-kira downtime-nya ini berapa lama bisa sampai up lagi gitu ya. Lalu juga ada isu-isu yang memang belum bisa diselesaikan ya. Jadi ini dibahas di sini. Ini contohnya ya. Ini contohnya ada isu terkait dengan Internet Explorer support gitu ya. Jadi makanya di sini dijelaskan misalnya. Ini seperti ini ya contohnya ya, teman-teman. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ini saya share dulu ya untuk dokumennya di Zoom chat ya.
Sebentar. Sama yang ini contoh dari dokumen SRS ya, teman-teman ya. Terus di close dulu. Hmm. Ini sudah saya kirim ya di Zoom chat ya, teman-teman ya. Ini ada yang belum saya absen. Tadi Muhammad Tufatur sudah ya. Saya Pak. Muhammad Aditya ya. Ada Muhammad lagi? Adit. Muhammad Aditya sudah ya. Ada lagi? Yang lain? Fauji Pak. Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi dan Khawarizmi ya. Khawariz. Muhammad Tufatur sudah ya. Ada lagi yang belum? Sudah semua ya. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya, teman-teman. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih, teman-teman. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi